Percuma pakai karburator mahal, percuma beli karburator mahal. Lebih baik karburator yang murah-murah aja. Nah, alasannya apa sih kok si Mister bilang percuma beli karburator mahal? Oke, ikutin terus pemaparan Mister berikut ini ya. Ikutin terus sampai tamat supaya nggak salah paham. Oke, ini dia gan gaspol. Berbicara karburator ini memang sungguh sangat asik ya, terutama tentunya di motor karburator dong. Dengan hanya mengganti karburator itu langsung tarikan enak, top speed enak, akselerasi enak, pokoknya mantap hanya dengan ganti karburator aja ya. Nah, barusan Mister bilang percuma pakai karburator mahal. Apa sih alasannya? Karena setahu saya Mister, ada harga itu ada rupa. Karburator mahal itu pasti enak, pasti keren, pasti kenceng, pasti mudah setting dan lain sebagainya. Nah, di sini Mister mau bahas tentang karburator mahal dengan karburator murah ya. Di sini Mister nggak larang kalau kalian pingin beli karburator mahal silahkan ya. Macam Keihin PCR, macam Sudco, macam Lextron, macam Keihin original, Mikuni original, nggak masalah. Dan itu memang nomor satu yang Mister recommended kan. Tapi sekali lagi itu dari segi harga itu sangat mahal. Kalau kalian banyak duit, kalau kalian sultan nggak masalah. Nah, jadi apa sih Bang? Ya menurut Mister pribadi ya, lebih baik beli karburator yang biasa-biasa aja deh, yang murah-murah aja deh. Karena nih pada dasarnya perlu kalian catat, karburator itu bukan masalah merek, bukan masalah mahal atau murahnya, tetapi siapa di balik yang nyeting karburator itu. Dalam hal ini tentu mekanik ya. Karena nih maaf nih, bukannya mengecilkan atau bukannya meremehkan ya. Karena mekanik di Indonesia ini memang terus terang jago-jago kan. Mau bongkar mesin, mau bongkar apa. Tapi menurut saya hanya 50% dari mekanik itu yang bisa setting karburator secara maksimal. Ingat ya, secara maksimal. Bukan berarti nggak bisa setting kalau setting-setting sekedarnya aja atau setting-setting standar atau setting-setting biasa. Semua mekanik itu pasti bisa. Tapi yang levelnya advance itu hanya mungkin 50% alias setengahnya. Saya bukan termasuk yang advance, saya termasuk yang biasa-biasa aja ya. Saya nggak mengatakan saya yang paling advance atau yang paling profesional ya kan ya. Jadi gini ya kan ya, saya selama ini suka ngetes karburator ya kan ya, dari berbagai merek. Mulai yang dari mahal, yang Sudco, mulai dari Keihin dan lain sebagainya, sampai yang KW harga 80 ribuan, udah saya setting ya kan ya. Udah saya setel, udah saya coba dari berbagai merek. Bahkan ada merek yang satu pabrik tapi beda merek. Banyak saya temukan, ada yang saya ungkap ke publik, ada yang enggak dengan alasan sesuatu. Pokoknya banyak ya kan, satu pabrik beda-beda merek itu udah biasa. Nah, begini ya kan ya, karburator itu yang penting itu siapa yang setting. Tapi nanti tentu ada perbedaan dasar antara karburator mahal dengan karburator murah ya. Contoh dulu nih, contoh yang paling banyak dipakai misalnya PWK ya, PWK. Misalnya ini, PWK KX harganya 1.700.000. Saya misalnya beli CPO atau NGO atau apalah misalnya, contoh ya, ini sebagai contoh ya, karburator saya banyak di gudang, kebetulan yang keluar cuma sedikit aja segini ya, hanya sebagai sampel aja ya sekali lagi. Nah misalnya contoh ini aja ya, satu KX, satu NGO, ini sama-sama PWK. Yang satu original Keihin Japan, yang satu buatan ya pabrikan NGO ya. Ini harganya 250 ribuan waktu itu saya beli, sementara ini 1.700.000-an. Harganya bagaikan bumi dan langit ya, dari sisi harga ya kan ya. Terus, apakah kedua karburator ini enak dan apakah layak dipakai? Terus perbandingannya gimana sih antara si karburator murah dengan si karburator mahal? Nah, ini nanti saya jelaskan, Agan harus simak sampai tamat, jangan sampai salah paham. Karena bagaimanapun juga perbedaan antara si karburator mahal dengan karburator murah itu tetap ada dan akan Mister bahas nanti ya. Nah, kedua karburator ini itu bisa banget kita pakai. Ada uang ke sini ya tinggal beli. Ada uang ke sini tinggal beli. Ini hanya sebagai contoh ya. Misalnya kalau kalian pingin upgrade yang Bang, saya emang nggak mau yang 200 ribuan, maunya yang agak-agak naik dikit lah harganya. Itu juga bisa kan. Misalnya yang nggak mau yang 200 ribuan banget kan, maunya yang sejutaan atau 700 ribuan atau 500 ribuan bisa. Misalnya contoh merek di pasaran banyak ya. Contoh yang saya punya misalnya ada ini ya, ada Uma misalnya ya. Terus misalnya ada merek Nibi ya, ada merek Sunworld, ada merek Moto One, ada merek SND dan lain sebagainya, banyak ya kan. TK Racing itu bagus-bagus. Jadi kalian
Ya, kalau menurut saya pribadi sih daripada beli yang Sudco yang harga 3,5 jutaan, lebih baik beli karburator ya 500 ribuan sejutaan lah. Kalau menurut saya pribadi, karena pada dasarnya semua karburator itu gimana mekaniknya, gimana nyetel mekaniknya. Tapi memang ada dasar perbedaan yang nanti akan saya bahas. Jadi begini ya kan, taruhlah. Misalnya, motor itu speknya, motornya sama, speknya sama, mekaniknya sama. Misalnya mekaniknya contoh saya mau setting karburator, satu pakai PWK KX, satu pakai yang misalnya yang tadi yang murah ya. Ini sebagai contoh ilustrasi ya kan ya. Misalnya di NX King atau di Ninja ini ya, motornya sama ya, mekaniknya sama, karburatornya beda. Apakah gimana? Apakah ada perbedaan dari si karburator ini? Jadi kalau masalah settingan, keduanya bisa sama enak. Sekali lagi kalau masalah urusan settingan, keduanya bisa sama enak, powernya bisa sama enak. Jangankan yang harga 250 ribuan atau yang harganya sejutaan. Misalnya saya pakai UMA yang 28, kan ada juga UMA ya, ini contoh misalnya ini saya punya 32 tapi ada yang UMA 28, atau misalnya SND 28, atau misalnya TK Racing 28, atau misalnya merek lain yang ukuran 28, itu sama bisa enaknya. Bahkan ya, saya karburator KW aja saya bisa tembus 14.000 RPM, nggak kalah jauh dengan Sudco. Saya juga udah sering tes yang mahal-mahal, Sudco juga udah saya tes. Nanti mungkin linknya saya sediakan di deskripsi. Itu tetap bisa enak, Sudco tentu enak. Dan merek lain juga kalau settingannya di tangan mekanik yang tepat, itu juga bisa enak. Jadi sekali lagi karburator itu gimana yang tukang settingnya itu ya. Nah nih, tapi ada beberapa, bukan satu, perbedaan dasar antara si karburator murah dengan karburator mahal ya. Nah, pertama dari kualitas bahan. Biasa kalau yang original ya, memang ini misalnya Keihin ya, Keihin. Ini bodinya itu sangat mantap. Ini bisa berpuluh-puluh tahun keawetannya. Misalnya antara 15, 20, 25, bahkan 30 tahun. Ini sama dengan standar bawaan motor bahannya ya. Kan ini memang standar bawaan KX ya. Ada juga yang JZ. Ini keawetannya tentu lebih lama dibanding dengan yang aftermarket. Sekalipun itu UMA, sekalipun itu TK Racing, sekalipun itu Nibi, sekalipun itu apalah merek-merek yang lainnya. Misalnya ini contoh Nibi, TK Racing, CPO. Nah ini ya, sama bagusnya juga semua ya. Sama ini Kawahara ya. Awet, tetap itu awet. Mungkin yang Kawahara, Nibi, UMA atau dan lain sebagainya hanya sebagai contoh ya. Mungkin keawetannya 10 sampai 15 tahunan ya untuk masa pakai, misalnya si bodi kekuatannya. Ini bisa lebih dari itu. Kalau misalnya itu 15 tahunan, ini bisa 25 sampai 30 tahunan. Perbedaannya itu dari segi bahan kualitas ya kan ya. Tapi dari segi settingan ya. Nah, ini dari segi settingan. Tetap sama, hasilnya bisa sama kan. Kalau mekanik yang profesional, mekanik yang bisa nyeting karburator, separah apapun karburator bisa diakali, bisa disetting jadi enak ya. Nah, lanjut yang kedua, masalah settingan. Meskipun sama-sama bisa enak, sama-sama bisa disetting, tapi biasanya perbedaan yang paling dasar. Kalau misalnya yang mahal, misalnya Sudco ya, Keihin ya. Misalnya contoh Keihin itu banyak, PCR itu kan Keihin. Terus misalnya Electron, misalnya Mikuni dan lain sebagainya. Tapi yang original itu, misalnya itu karburator kayak ini cukup 1 atau 2 kali setting udah nemu settingan yang pas. Tapi biasanya yang aftermarket biasa lebih dari itu. Misalnya ini 2 kali sampai 4 kali setting baru enak. Ini cukup sekali, bahkan sekali setting udah langsung nemu settingan. Easy setting alias mudah disetting. Paling mentok selama saya ini setting karburator, kalau yang original ya, misalnya Keihin, Mikuni, Yoshimura dan lain sebagainya, itu hanya butuh 1 sampai maksimal itu 3 kali setting udah nemu. Tapi jarang sih kalau sampai 3 kali, 1 setting 2 kali setting udah nemu settingan yang pas. Tapi kalau yang aftermarket kayak merek-merek yang tadi yang ada contoh di video, dan merek-merek yang nggak pernah saya sebutkan karena ini hanya sebagai sampel aja ya, itu nggak bisa cukup sekali. Biasanya minimal 2 kali baru enak, bahkan 3 kali, 4 kali, bahkan yang KW parah itu bisa 4 kali ya, bisa 5 kali, 6 kali, tapi tetap bisa nemu settingan. Sebagai contoh saya sediakan linknya juga di deskripsi. Waktu itu saya pakai merek-merek yang murah ya,
Misalnya ada ini KNZ. KNZ settingan yang pas tanpa ubah apa-apa itu bisa RPM-nya itu sangat-sangat tinggi RPM-nya. Terus misalnya merek Ngo ya. Merek Nebi udah jelas, misalnya merek Ngo, merek DKT juga ya. Ada yang bahkan yang KW itu bisa tembus 13 ribuan RPM yang KW ini. Tapi yang KW ada dirubahnya sedikit. Jadi intinya mekanik itu harus bisa nyeting karburator. Karena seburuk apapun karburator pasti bisa disetting, bisa diakalin. Ini saya dulu beli 85.000, nggak sampai 100.000, disetting, diubah lubang-lubangnya bisa jos. Jadi intinya sebetulnya pada settingan ya. Tapi tetap perbedaan dasar dengan karburator mahal itu ya. Pertama tadi harganya tentu ya beda. Kedua keawetannya beda. Terus settingnya. Meskipun sama-sama bisa disetting, tapi yang mahal 1 kali 2 kali udah jos. Yang biasa-biasa, yang merek-merek menengah ya 2, 3, 4 lah baru bisa nemu settingan ya. Kadang sekali juga ada langsung dapat, biasanya ada yang langsung dapat, ada yang 2 kali juga udah cukup. Tapi intinya perbedaannya jadi yang lebih mudah disetting tentu yang original ya. Original itu udah pastilah ada harga ada rupa, udah awet, mudah disetting ya. Udah begitu jangka waktu pakainya lama, powernya pasti nggak main-main. Jadi selama ini kenapa sih saya jarang sekali review-review karburator mahal, karena yang mahal pasti bagus. Yang mahal, yang original pasti bagus. Makanya saya sering yang review-review karburator murah. Karburator murah itu nilai jualnya hanya pada satu, yaitu performa. Nah, ini nilai jual yang saya angkat pada video ini. Kalau saya pribadi, daripada beli karburator mahal 3 juta, 4 juta, lebih baik beli misalnya antara karburator 2 juta, 1.700.000, 3 juta, 4 juta, bahkan 5 juta. Kalau saya sih lebih baik beli yang 1.000.000, 500 ribuan. Karena yang ditawarkan karburator-karburator yang murah-murah atau harga-harga terjangkau ini, yaitu performanya. Performanya bisa sama dengan karburator yang mahal. Memang diakui kalau dari segi keawetan, dari segi mudah setting, dari segi yang lainnya itu terutama dari segi harga tentu kalah ya. Tapi kalau dari segi performa tidak bisa dikalahkan, bahkan dengan karburator aftermarket, bahkan ada yang bisa melebihi si produk original karena bisa diubah dari beberapa bagian ya. Contoh simple aja, ini KX nggak ada power jet, ini yang murah ada power jetnya. Terus contoh lain, misalnya yang ini yang aftermarket, moncongnya mereka bisa buat lebih super flow lagi, lebih virus lagi, tentu meningkatkan performa ya. Bahkan ada ini PE misalnya udah ada power jetnya ya, PE 30 ukurannya lebih gede dan lain sebagainya. Itu menolong performa kan ya. Jadi memang karburator murah itu dari segi performa itu nggak kalah, bahkan bisa ngimbangin, bahkan bisa unggul tipis ya kan ya. Sekali lagi ya, itu nilai yang ditawarkan oleh karburator murah. Jadi performa sama aja menurut saya. Kalau dengan mekanik yang sama, dengan spek motor yang sama, itu performa bisa sama enaknya, bisa sama bagusnya ya kan ya. Walaupun dengan karburator berbeda. Tapi dari segi yang lain, keawetan ya tentu kalau mau awet ya banyak duit, kalau mau awet mudah disetting, kenceng, udah beli yang mahal. Tapi kalau kita kan nggak selamanya kita punya uang. Kalau saya pribadi walaupun ada uang misalnya, saya lebih baik pakai yang sedang-sedang aja ya, yang murah-murah aja, yang terjangkau aja, yang sejutaan, 500 ribuan. Terbukti motor saya nggak ada yang pakai karburator mahal. Bahkan KX disimpan. Bahkan yang Sunco udah saya jual. Bahkan yang mahal-mahal itu udah saya jual-jual kan. Saya yang murah-murah aja. Toh yang penting settingan, memang keawetan kalah gitu. Yang penting settingan kalau karburator. Jadi intinya karburator itu nggak usah yang mahal-mahal. Yang murah atau terjangkau aja udah cukup bagi saya pribadi ya. Kalau agan banyak duit, kalau agan ada dana lebih, mau yang mahal lebih bagus lagi kan. Nggak masalah. Yang mahal pasti bagus, tapi yang murahan belum tentu dari sisi performa itu murahan juga. Tergantung mekaniknya. Semua karburator sama menurut saya. Asal mekaniknya bisa nyeting, tapi keawetan tentu beda. Performanya bisa sama. Oke, itu aja kan tentang pembahasan karburator itu. Yang murah-murah juga, yang terjangkau juga bisa sama bagusnya dengan yang mahal. Tapi garis bawahi, yang mahal juga itu tetap yang terbaik ya. Asal selama kita ada uang, asal selama kita mampu, nggak masalah. Mau beli yang mahal, yang mahal. Kalau kita tidak punya uang ya, yang biasa-biasa aja udah cukup menunjang performa motor Anda. Oke, itu aja kan. Pokoknya nanti kita ketemu lagi di video-video yang lainnya ya, kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, Mr. Teknik, mantap, gaspol.